Oke. Hello people in the world, balik lagi sama gue di channel Korigor ya. Seperti biasa di video kali ini react lucu hayu. Akhirnya gue membuka email kembali gitu. Dan sudah banyak bahan-bahan dari kalian yang dikirim. Dari mulai kultur-kultur aneh yang pernah ada di dunia, edukagor sampai ke persatuan dukun internasional gitu ya, yang berbau mistis. Jadi gue langsung aja mau baca-baca data-data dari kalian. Apakah ada keseruan, keanehan dari berita-berita ini gitu ya. Oke, nomor 1. Tradisi di Cina pengantin perempuan wajib menangis. Waduh. Di provinsi Sichuan, barat daya Cina, ada tradisi aneh yang masih dilakukan, yaitu dengan menyuruh calon mempelai wanita untuk menangis setiap malam selama 1 bulan penuh sebelum hari pernikahannya. Gelo. Bahkan jika wanita tersebut tidak menangis, maka sang ibu harus memukul. Wah, ngeri juga. Agar menangis, hal ini dikarenakan tangisan mereka dipercaya sangat penting untuk upacara pernikahan. Aneh banget gitu ya, cewek yang lagi nikah itu harus nangis di pesta pernikahannya. Ribet juga ya jadi orang Cina ya. Mau nikah selain harus punya banyak uang, harus juga punya banyak air mata gitu. Gimana ceritanya? Kalau konsep budayanya kayak gini, pasti souvenir pesta pernikahannya tuh insto kali ya. Kenapa harus nangis gitu kan? Mukanya ntar, lu nemu dari mana sih bahan-bahan begini? Dipukulin sebelum menikah. Wah, gokil anjing, ada-ada aja. Kenapa sih? Sebelum menikah, suku Waupes punya tradisi kejam untuk wanita agar dianggap layak. Agar dianggap layak. Ya masa dipukulin, lu gila apa? Wah, feminis pasti turun ke sini nih. Apa nggak ada SJW di negaranya? Suku Waupes dari Brazil punya tradisi yang cukup ekstrim, di mana semua wanita di sana yang ingin menikah harus siap diarak keliling desa dan dipukuli sampai pingsan. Wah, gila. Orang juga mager nikah atuh lur kalau dipukulin mah. Jika sudah pingsan dianggap sudah siap untuk menikah. Mungkin kalau di Indonesia tradisi ini tuh kayak dipingit kali ya. Tapi ini dipukulin gitu, gimana ya? Ya masuk akal kan kalau dipingit gitu, kayak pengantinnya tuh sebelum nikah harus dipisahin dulu. Ya masuk akal. Tapi ini di Brazil bro, boro-boro dipisah. Yang ada dipukulin gitu lur. Wah, gue gak paham sih alasannya apa ya. Namanya budaya ya, abu-abu gitu kan ya. Tapi menurut gue kalau dipukulin ini salah menurut gue gitu ya. Dipukulin bro, pemerintahnya gimana gitu maksud gue. Gak paham aja gitu alasannya kenapa harus diaraknya tuh digebugin gitu bro. Padahal kan saat masuk ke dunia rumah tangga kan yang banyak diuji adalah kesetiaan gitu loh, bukan pertahanan tubuh gitu. Gue gak ngerti nih. Ada-ada aja ya tradisi luar gitu ya. Mungkin maksud gue ini kelompok budaya, kelompok masyarakat yang memang dalam kali ya. Maksudnya lebih kuno gitu. Maksudnya belum modernisasi mungkin dan dipelihara oleh pemerintah. Kalau menurut gue sih. Cuman kan dipukulin kayak feminis Twitter tuh bakal menangis gitu loh bro. Jadi mungkin kalau lu datang ke suku Waupes ini terus lihat ada orang yang mukanya babak belur, ya berarti bukan maling ya, mau nikah mungkin ya konsepnya gitu. Untung sih tradisi di Indonesia gak ada yang kayak gini ya bro. Kalau ada ya bisa ribet, pusing gitu ya. Kalau misalkan ada di Indonesia kayak gini gitu ya. Udah menikah harus nyiapin KTP, nyiapin kartu keluarga, ini nyiapin kartu BPJS. Karena harus diasuransi gitu kan, muka-mukanya yang bonyok. Gua gak paham sih ya. Next, tradisi setrika payudara. Lu nemu aja gitu, gua gak ngerti ya. Coba kita lihat ya beritanya. Tradisi setrika payudara, kejahatan gender yang nyata di Afrika. What the hell? Semakin menangis SJW feminis. Wah gila bro. Ini parah sih. Ini parah banget sih kalau misalkan disetrika toket bro. Gimana ceritanya toket disetrika bro? Pernahkah Anda mendengar istilah setrika payudara? Prosedur ini bukanlah sebuah metode rekonstruksi kosmetik terbaru di dunia kecantikan, melainkan sebuah tradisi kuno. Oh, tradisi kuno di Afrika untuk para gadis remaja setempat ketika mereka menginjak masa puber. Wah gila sih, ini gila sih bro. Di sini wanita yang beranjak dewasa akan merasa sakit dan panasnya batu yang dibakar kemudian ditekan ke payudara mereka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan pemerkosaan. Itu kan toket bro, bukan baju lecek gitu loh. Gila, apa disetrika? Ya tujuannya tuh bener sih gitu, untuk menekan angka pemerkosaan. Tapi bukan toket orang yang dirusakin gitu loh, pemerkosanya tangkep. Waduh, gue gak ngerti lagi ya orang kayak gini, sumpah. Malam pertama bersama ibu. Ini konsepnya MILF apa gimana? Tapi kalau di Afrika gitu atau di masih suku-suku terdalam itu masih banyak gitu ya yang seperti ini ya gitu ya. Cuman gue di sini antara respect dan enggak gitu. Respect ketika memang culture itu ya udah dibudidayakan di tempat itu aja gitu, jangan sampai keluar karena ini tidak bisa digunakan di masyarakat sekarang gitu lur. Dari ibu mertua menemani malam pertama hingga payudara diludahi, inilah ritual pernikahan teraneh. Wah, nikah aja udah ribet, dianeh-anehin gitu. Gue mah gak paham. Beberapa tradisi pernikahan ini bisa membuat Anda tercengang. Di malam pertama yang seharusnya menjadi momen sakral dan pribadi bagi pengantin baru, bukanlah tren yang ada di desa Afrikan. Sebuah keharusan bagi wanita lebih tua untuk menemani pengantin baru di malam pertama. Wah, gila sih.
Lu tau film Midsommar gak sih? Itu kan kayak, jadi dia tuh udah kejadian dia ngebrai, diliatin sama banyakan gitu sama teman-temannya, teman-teman si ceweknya lah. Udah gitu ketika si ceweknya yang diebrai itu mendesah ya, yang diebrai anjing, teman-temannya juga ikutan mendesah dan ikutan bugil gitu kayak, apakah ini beneran ada real life-nya gitu seperti ini gitu ya. Ini adalah salah satu malam pertama yang paling awkward gitu bro, karena nyokap lu harus ngeliatin lu ngebrai. Lu bayangin aja gitu, udah nikah kan, udah sah gitu, pas mau malam pertama kayak, mama pengen ikutan juga dong. Kayak apa sih? Ya mungkin tujuan tradisi ini tuh biar si ibunya bisa menasehati dan mengajarkan trik-trik bercinta apa gimana gitu. Gue gak paham sih kalau misalkan gue terlahir gitu ya bro, terus jadi manusia yang mempercayai tradisi ini gitu. Mungkin ini adalah alasan kenapa adanya opsi kawin lari gitu ya. Mungkin tradisi ciuman massal di Bali. Waduh, ciuman massal emang ada bro? Seru kali, bolcuk tuh ikutan. Bali punya tradisi unik dan lucu bernama omed-omedan. Nonton acara ini pasti kalian tersenyum lebar. Anak muda berciuman dan tarik-tarikan. Tapi tidak sembarangan loh. Barangkali traveler sudah pernah mendengar tentang tradisi unik omed-omedan dari Bali. Ya, di acara traveler ini punya menyaksikan ratusan anak muda Bali saling berciuman. Eits ada gitu ya. Jangan berpikiran negatif dulu. Omedan bukanlah ajang untuk mengumbar nafsu birahi. Ini adalah acara adat di mana kita bisa belajar soal rasa kebersamaan keluarga yang erat. Oh gitu. Wah, makin seru nih gua mau ke Bali gini mah bro. Bali ya, Bali ilap. Memang harus kembali gitu ya. Udah paket paling lengkap memang buat wisata gitu ke Bali tuh bro. Tempatnya bagus, orangnya ramah, tradisinya aja menarik. Menarik minat untuk ikutan gitu. Seru deh. Balinese kissing virtual. Wih seru gila nih. Cewek sama cowok aku mau di kerumunan itu lur. Itu yang disemprot air kenapa? Kalau udah ciumannya ini terlalu pakai birahi, langsung di bat aja. Sabar pak, slow. Mundur dulu dong, kalem hidup. Wah seru anjir. Oh peluk-pelukan lur. Gimana sih gue gak ngerti. Wah ada yang lucu itu satu, ya ampun. Wah si Duda nafsu, slow lah. Harus tetap sesuai protokol dong. Wah seru sih. Kalau yang kayak gini, wah respect. Respect ini harus dikembangkan yang seperti ini ya. Diekspansi. Tradisi kayak gini tuh harus dipertahankan. Kalau yang seperti ini gitu ya. Ke Jawa Barat gitu ya. Sampai regional terdekat saya lah. Yang kayak gini nih gue suka nih. Kenapa ya? Ini kalau budaya begini gue seneng gitu kan. Anak muda lagi kan. Kalau orang tua kan agak aduh males juga. Ganggu bau lambung. Berbagi istri di Afrika. Wah ini yang kemarin nih bro. Ini yang kemarin yang pernah dibahas sama si Temon. Berbagi istri nih kalau gak salah pas sama si Isal ya. Di suku pedalaman Kenya, Afrika, ada tradisi berbagi istri untuk tamu yang datang ke rumah. Jadi kalau ada tamu masuk ke rumah, si pria sebagai tuan rumah harus menyediakan makanan, pakaian, tempat tidur, serta istri untuk disetubuhi. Wah jadi binor. Ini anjing konsepnya, anjing web binor. Waduh anjing gokil gila. Yang bahaya ya di budaya ini, kalau ada satu rumah yang bikin pesta open house, gimana cerita coba? Udah pasti dijamin banyak tamu yang datang. Itu rumah warga suasananya udah kayak rumah bordil dong, atau gimana gitu kan, kayak wah god damn man. Ya itulah mungkin budaya-budaya yang di luar ya, yang aneh, unik, ekstrim, tapi menarik gitu. Menurut kalian gimana? Lu bisa komen down below ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau memang sudah terlewat batas asusila dan norma, ya itu gue kurang setuju akan hal itu. Sebenarnya kayak di Bali itu oke itu. Kalau itu ya, karena saya bangga Indonesia. Kalau sekiranya hal-hal yang tadi gue sebutin bertentangan dengan kepercayaan kita, ya kita nggak bisa ngelarang juga lah bro untuk orang di luar sana ya buat berhenti melakukan tradisi mereka selama di ekosistemnya gitu. Karena itu kan tradisi mereka dan kepercayaan mereka gitu. Kita tidak bisa memaksakan, karena jeleknya orang kita kan terkadang juga suka memaksakan kehendak kita gitu. Kita tuh yang lebih bener loh. Nah, lu juga harus membuka pikiran kalau ya ada loh yang begini masih begini nih di sudut dunia lain. As long as memang ekosistemnya terjaga dan di situ aja, ya udah kalau menurut gue di situ
itu kenapa gue bilang salah satu budaya gitu tuh abu-abu juga. Kecuali memang sudah mempengaruhi halayak umum, ya baru harus diberikan tindakan lebih lah gitu. Nah sekarang kita menggeser ke horor-horor. Karena tadi salah satu yang terakhir ada yang kita ngebahas Bali, negara tercinta kita. Kita geser sedikit ke culture Indonesia yang berbau horor. Karena si Umed-Umedan itu terakhirnya sebenarnya ada kejadian yang kayak kesurupan gitu kan. Nah ini nyambung nih sama hal-hal yang berbau dukun dan horor. Karena kemarin pun ada yang sempet ramai, dan gue pernah nge-tweet juga, Persatuan Dukun Nusantara siapkan festival santet. Nah itulah, kita baca dulu beritanya. Deklarasi pembentukan Perdunu dilakukan di Villa Bejong, terletak di lereng Gunung Raung, Desa Sumberaum, Kecamatan Songgong, Banyuwangi, Rabu. Mereka sudah memiliki sejumlah program kegiatan, salah satunya yang akan dilaksanakan pada Februari ini, pengobatan gratis dan non-medis. Sedangkan di bulan Suro nanti, kami berencana menggelar Festival Santet Persatuan Dukun Nusantara. Wah, gue gak paham sih ya. Indonesia itu emang tipikal dengan negara yang dekat banget dengan hal goib. Pokoknya hal-hal yang di luar nalar gitu kan ya. Semuanya jadi masuk akal di sini. Jadi udah nggak aneh lah buat sebagian orang yang hidupnya memang dikelilingi dengan ilmu gaib gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari berita ini gitu ya, gue aneh aja gitu. Dukun aja punya persatuan gitu, itu aneh menurut gue. Dan sampai ada festival santet gitu, kayak ini festival rundown acaranya apaan gitu. Gue penasaran aja, ngirim paku ke perut secara serempak apa gimana gitu. Gue gak ngerti. Ngirim teluh gitu, gue gak paham sih. Kalau dipikir-pikir unik juga ini festival gitu. Namanya festival kan pasti selalu ada seminar. Pas event bikin seminar itu apa isinya gitu, kayak cara cepat kaya raya tanpa usaha apa gimana gitu ya. Speakersnya siapa tuh? Yul, Genderuwo, kumpulan setan bikin talk show bahas current issue gitu. Apakah arti ghosting sesungguhnya gitu bersama pocong gitu? Gue gak ngerti gitu. Gue pengen tahu aja rundown acaranya apa gitu kan. Coba kita lihat ya, ada di YouTube nggak ya? Festival santet di Indonesia. Bajingan anjing. Langsung ngeri membayangkannya pemirsa. Saya pun berpakaian hitam-hitam. Biasanya kalau dukun itu identik berpakaian hitam-hitam. Tapi apakah pakaian hitam-hitam selalu pasti dukun? Memang sudah diizinkan tidak oleh pihak wilayahnya dan juga dalam kajian Islam. Nah ini menarik sekali. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya di malam hari ini, Ketua Umum Persatuan Dukun Nusantara. Gue kenapa harus selalu lucu ya ketika orang bilang Persatuan Dukun. Aduh isinya apaan? Mage, High Wizard, anjing, Sorcerers, Harry Potter gitu. Kenapa ya? Kenapa Persatuan Dukun ini gak nyantet koruptor aja gitu? Atau ngebantu Suriah gitu, perang gitu bro? Aduh gue gak ngerti gitu anjing. Juga telah tersambung dengan Pak Yanwar Bramuda, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Banyuwangi. Pak Yanwar, selamat malam. Selamat malam, kajian Mbak. Wizard anjing. Kita dulu ya, sekarang saya mau ke penyelenggara ini yang menginisiasi ini. Festival santet pertama di Indonesia. Saya aja bergidik dengarnya di sini ya, Mas Abdul Fattah. Sarkasem bangsat. Saya pun bergidik loh itu loh. Ngeri loh lihat, hostnya pun ngeri gitu aja. Festival santet, wah anjing apaan nih anjing. Wah apaan? Sebenarnya kenapa sih mau bikin festival santet itu mau apa yang dipertontonkan? KBBI atau di Wikipedia. Jadi santet kalau definisi di Banyuwangi itu adalah sejenis pengasihan atau mahabbah. Itu di Banyuwangi. Nah karena di Banyuwangi ini angka perceraian itu begitu tinggi, kemudian kita menginisiasi untuk mengadakan festival santet. Karena dalam istilah santet itu kan kependekan dari sebuah kepanjangan mesisan gancet atau mesisan bentet. Atau sekalian bersatu atau sekalian itu retak. Oh, jadi dia tuh festival. Kirain gue santet menyantet gitu. Gue aduh gimana ya. Ya kalau gue sih ya support aja lah ya, kalau selama itu gak mengganggu yang lain ya gitu ya. Karena mau gimana pun ya ada poin plusnya juga ya. Unik gitu kan, selama eventnya tidak merugikan apapun ya gitu. Dengan ini ya kita mungkin kedepannya bisa membawa santet itu ke next level, kancah internasional mungkin ya. Gue juga gak ngerti sih. Karena menurut gue ya makin sekarang orang Indonesia malah lebih sedikit takut sama setan. Kayak ada beberapa video yang dulu nih gue liatin ya. Nah, Ramadan tiba, versi YouTuber pemburu hantu. Kuntilanak aja dijailin anjing. Lu gila apa ya? Ya kali kuntilanak anjing. Nah, mau Ramadan bro, kuntilanak aja dijailin. Gimana coba anjing? Wah emang bangsat. Setan aja dijailin lur. Masa setannya juga diam gitu, gue gak ngerti anjing. Emang anjing.
Emang anjing. Pocongnya dikasih sarung sama kopea. Wah bangsat emang Indonesia, emang bangsat. Yang ada sekarang mah setan yang insecure sama orang bro. Udah gak butuh kita. Udah gak ada yang takut aja sama setan bro. At least video ini merepresent kalau adanya simbol-simbol perlawanan antara manusia dengan setan. Gue setuju akan hal itu. Nyambung-nyambung lagi ke santet nih. Ada lagi nih bro. Selain persatuan santet-santet tadi, ada juga nih santet online. Viral tuh. Viral. Udah tulisannya juga anjing. Jasa santet online cukup pakai ponsel dan kirim lewat aplikasi. Gue baru tahu santet sekarang pakai kuota anjing. Sama butuh pemancar sinyal gitu. Gue gak ngerti sih ya. Lihat suara.com. Apa jadinya jika cara tradisional penuh kearifan lokal menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Santet pun sudah online gitu bro. Gimana ya? Santet online gitu loh. Promotor aplikasi ini mengklaim bisa membereskan segala masalah duniawi seperti mempermusuhan karir, saingan politik, bisnis pesugihan. Ini kan penipuan dan hoax. Tangkep lah. Gimana sih? Aneh. Gue kesel tapi bangga gitu ya pada culture kita gitu ya. Gue baru bisa lihat aja gitu ada manusia ngasih lapangan pekerjaan buat setan. Memang sesuai yang tadi tuh, video yang tadi. Setan sudah dibudaki, setan sudah dilecehkan dia, sekarang dipekerjakan gitu ya. Gimana ya? Bikin aplikasi buat santet loh. Ada di negara kita loh. Dukunnya jadi anak startup gitu, kayak tumbalnya cashless gitu apa gimana gitu bro. Aduh gue gak ngerti ya. Alright, mungkin segitu aja edukagor dari gue ya. Edukasi bareng korigor. Anjing. Anaknya family friendly memang. So thank you for watching. Dan kirim aja bahan-bahan kalau lu punya ya, selengkap mungkin biar enak ngebahasnya. Ya, selalu channel gue. Thank you for watching and peace.